Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Rio Motovlog. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau sedikit review motor saya sendiri yang biasanya saya pakai sehari-hari, pakai touring, kadang pakai ngevlog juga ini. Ada yang tahu di depan saya ini motor apa? Kalau untuk anak-anak atau orang-orang atau teman-teman yang kelahiran di tahun 90-an atau 80-an, mungkin banyak yang mengerti ya ini motor apa, karena ini adalah salah satu tipe motor yang bisa dibilang motor tua ya di Indonesia. Kalau ada yang belum tahu ya, simak terus video ini sampai akhir ya teman-teman. Jadi ini adalah Honda CBR ya, CBR old kalau orang-orang sekarang menyebutnya itu Honda CBR old atau CBR lama ya. CBR generasi pertama ya, CBR 150cc generasi pertama yang ada di Indonesia. Dan kebetulan motor ini itu statusnya itu CBU ya, CBU atau complete build up dari negara tetangga, tepatnya dari negara Thailand langsung ya. Jadi motor ini diimport secara utuh dari Thailand ke Indonesia, tidak pretelan ya. Kalau pretelan namanya JKD. Ini motor termasuk langka ya di Indonesia. Ya langka tapi nggak langka-langka banget lah. Ibaratnya kalau se-Indonesia itu masih banyak ya, ada ratusan bahkan ribuan motor. Tapi kalau mungkin di daerah-daerah di desa atau di kecamatan itu paling cuma ada beberapa. Karena mungkin dulu itu bisa dibilang harga barunya itu mahal, termasuk mahal ya. Antara ya bisa kalau di rata-ratain di Indonesia mungkin harga mulai 35 sampai 40-an juta tergantung daerah. Makanya kalau dulu yang mampu beli motor ini tuh anak-anak orang kaya, anak-anak para juragan, anak-anak para pengusaha. Itu di rentang antara tahun 2002 sampai 2010. Dan kebetulan motor saya ini motor tahun 2010 ya. Saya belinya bekas, tapi masih bisa dibilang kondisinya masih sangat mulus. Jadi motornya ini kata yang punya sih riwayatnya emang ditinggal merantau, jadi jarang dipakai pas pulang aja. Jadi CBR ini itu terbagi jadi beberapa generasi ya. Yang awalnya itu awal keluarnya motor ini tuh setahu saya itu mulai tahun 2002 untuk menggantikan Honda NSR ya. Kalau NSR dulu kan 2 tak 150cc 2 tak motor sport firing. Nah setelah NSR 2 tak disuntik mati, sudah stop produksi, muncullah motor ini. Makanya setelnya ya, desainnya mirip-mirip lah dengan Honda NSR. Untuk mesin, motor ini dibekali dengan cc 150cc DOHC ya, 6 speed. Jadi mesin sudah DOHC ya, dengan percepatan 6 percepatan. DOHC real DOHC ya, ini bukan yang
Banyakan orang-orang bilang sekarang itu Hondanya DOHC Hello Kitty ya. Jadi DOHC yang ada pelatuknya, tapi untuk CBR ini real DOHC ya. Jadi mesinnya ini beda sama CBR yang keluaran terbaru ya. Nah, yang terbaru itu kan orang-orang sering bilang itu DOHC Hello Kitty gitu. Karena DOHC-nya beda gitu dengan DOHC pada umumnya. Motor ini masih menggunakan karburator ya, sistem karburator, jadi belum injeksi. Jadi keluar tahun 2002 sampai 2010 itu masih menggunakan karburator. Nah, untuk generasi selanjutnya yang bodinya agak gambot ya, yang biasa orang-orang nyebutnya CBR sempak itu, yang lampu depannya mirip celana dalam, makanya dijulukin CBR sempak. Itu juga CPU Thailand, cuma sudah pakai injeksi. Jadi mesin sama, rangka juga sama kurang lebih ya, cuma beda di bodi ya, sektor bodi yang udah didesain agak besar ya dan gambot. Nggak ada yang spesial sih di motor ini. Nggak apa ya, mungkin desainnya yang ramping banget ya, kecil tuh. Jadi mungkin kalau dibuat di jalan-jalan sempit masih enak ini buat selip-selip. Ini motor itu sekarang itu masih dalam keadaan standar original ya. Mungkin ada beberapa yang udah saya ganti, misal step underbone pakai punya Ninja RR dari DKT, tapi DKT KW ya, bukan yang ori. Tapi nggak PNP, masih ngasih dudukan lagi karena beda lubang. Dan saya kasih bracket ini menyesuaikan aja ya, demi kenyamanan. Jadi tinggal menyesuaikan sama kebutuhan. Untuk master rem masih standar semua, tapi untuk dudukan ini saya custom ya, saya bikin sendiri dari akrilik. Awalnya sih ragu bakal kuat atau enggak ya, ternyata udah berjalan setahunan lebih nih, kuat, nggak pecah buat ngerim, mantap lah. Terus apa lagi ya? Oh ya, stang saya sudah ganti pakai punya Suzuki GSX ya, jadi lebih pendek stangnya, itu sekitar ada 2 sentian lah. Jadi stang standar masih ada, saya simpan pakai nambah aksesoris, stabilizer Ohlin, tapi Ohlin bukan yang ori ya, Ohlin yang KW, buat look aja sih. Siapa lagi ya, plat nomor, bukan plat nomor, saya kasih sendiri custom karena di bawaannya motor ini nggak ada dudukan plat nomor yang buat di depan, jadi saya bikin sendiri. Windshield masih original, masih ada stiker Thailandnya. Untuk di tangki juga masih original, tulisan Thailand. Nah, untuk yang di rangka udah hilang, udah copot
Pas saya dulu beli udah gak ada sih. Yang standar samping saya ganti juga pakai ya yang universal ya, semua motor. Ini saya ganti kenapa? Karena standar samping bawaan CBR ini terlalu pendek, jadi kalau di standar itu miring banget ya, dan terkesan gimana gitu kalau miring itu, nggak maco. Terus ban sudah saya ganti gear set GTK, tapi ukuran standar 44 mata 428. Ban saya pakai Swallow Slash. Untuk kampas rim belakang masih bawaan, masih original bawaan Nissin. Knalpot, nah ini knalpot apa nggak tahu, non merek, tapi yang penting suaranya enak, nggak sakit di telinga, power juga oke. Nah ini knalpot dapat dari pas beli ya, jadi dapat dua, standar sama racing ini. Itu depan disk kaki-kaki masih standar, maaf velg aja ya, emang di repaint putih. Untuk ban depan saya pakai FDR Sport MP27 ukuran 90/80. Untuk yang belakang tadi pakai Swallow Slash ukuran 100/80. Udah proper pokoknya, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, jadi pas. Lampu depan dipakai LED ya. Listrikan juga sudah saya upgrade, udah saya full wave ya. Di dalam speedometer udah saya pasang full meter mini. Nah kebanyakan orang-orang itu kan pakai full meter yang gede gitu kan, ditaruh di sini atau di luar sini. Tapi saya beli yang kecil banget, saya taruh di dalam speedo. Untuk kunci kontak masih original ya. Ya di sini ada cuk ya. Yuk, buat teman-teman yang belum tahu ini apa ini cuk karbu ya, tahu kan cuk? Nah, kalau NSR ada di sini biasanya. Nah, harus CBR ini ada di sini, tinggal ditarik aja. Nanti kalau udah nanti pakai turunin ke bawah. Terus ada tombol ini buat tombol lampu ya, karena motor ini sejak lahir itu nggak ada tombol lampu, cuma ada tombol dim jauh sama pendek. Untuk yang 2005 ke bawah masih ada, yang saya tahu di sini ada tombolnya on off. Jadi holder ini mirip Honda Supra kalau nggak salah ya, Supra Papa ini. Sini juga, ini juga sama mirip. Sandgrip ini pakai Kawasaki Kasi, karena yang aslinya udah keras banget, nggak enak, jadi saya ganti. Nah untuk handle kopling dan handle rem ini punya pakai Satria FU ya, karena yang orinya udah jelek banget, jadi saya ganti punya Satria FU. Karena kalau pakai Mega Pro, kalau pakai CBR yang new yang CBR sekarang itu beda di lubang baut. Kalau CBR yang ini
old ini asnya ini kecil, jadi kalau pakai handle kopling dari CBR New atau Mega Pro nanti longgar ininya, loopnya. Makanya saya kali punya Satria FU karena sama, kebetulan cocok. Untuk indikator speedometer masih aktif semua ya, masih aktif semuanya, normal. RPM, speedo, bensin, suhu, temperatur masih aktif. Nah, di sini ada tabung reservoir dari air coolant ya, radiator. Jadi buat yang belum tahu ini tabung apa, ini tabung cadangan ya buat air radiator. Ini penutup rantai juga saya lepas, masih ada di rumah. Ya teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu ya, sedikit review tentang motor saya yang saya pakai sehari-hari, pakai buat ngevlog, buat touring juga. Ini juga mungkin bisa jadi wawasan pengetahuan bagi teman-teman yang belum tahu motor ini. Jadi mungkin videonya sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.